Tuhan Yesus, Hilda mau bubuk, papa bubuk, mama bubuk, mbak Yum bubuk. Kalimat kedua, Tuhan Yesus, Hilda minta adik 2. Bapaknya kaget, loh kok 2? Nah tapi ini kan bapaknya kan teolog nih, dia berpikir kan, apa ya? Lalu dia menduga, oh anakku Hilda ini berteologi dagang sama Tuhan. Mungkin karena background Chinese ya, pintar dagang. Berikutnya nih, kalau semua orang berteologi, terus pentingnya apa seorang sekolah teologi? Nah kan maksudnya kan semua orang berteologi. Anak kecil Hilda tadi itu kan dia ya berteologi, bahkan nanti Mbah Poniman juga berteologi. Ketika dia usaha nggak berhasil, dia berpikir Allah sedang mau bentuk dirinya lebih baik lagi. Nah, apa fungsinya sekolah teologi? Apa fungsinya Bapak ngajar? Orang yang belajar teologi, fungsi utamanya adalah mengartikulasikan teologi itu dalam bahasa yang lebih dalam, yang tidak bisa dilakukan oleh umat awam karena mereka tidak punya perangkatnya. Sana, Pak. Katakan pada mereka, Pak. Nah, jadi saya beri contoh lah, contoh dulu. Kita awam dalam segi ekonomi misalnya, lalu kita gerusulo nih. Wah, sekarang harga-harga nggak stabil, macam-macam, kok bisa gini gitu. Kita ngomongnya panjang lebar gitu, ketemu sama ekonom cuma bilang, oh itu gejala devaluasi. Selesai. Jadi mikir mumet. Misalnya kita bukan orang kedokteran, kita cerita, aku saiki kok ngelak terus yo. Aku kok badanku kok panas. Oh, dokter bilang jenengan dehidrasi, Pak. Bar. Kata-kata. Jadi teologi gitu. Itu sebab kalau umat mendengar kita khotbah ya, kadang-kadang mereka kan mantuk-mantuk gitu. Oh, gitu, leres. Karena apa? Karena kita bisa mengartikulasikan apa yang mereka sendiri mungkin bingung menjelaskannya, karena tidak punya perangkatnya atau kurang punya perangkatnya. Oleh karena itu tidak semua teolog adalah teolog yang baik. Jika Anda belibet dalam mengartikulasikan sesuatu, sampai umat kemudian bukannya terbantu menelisik dalam relung-relung batin labirin hatinya itu, malah lalu bingung, itu berarti barangkali ada yang kepintaran ya mungkin. Karena tugas teolog mengartikulasikan sesuatu yang dalam, yang umat itu sebetulnya sudah alami, bahkan mungkin mengalami lebih dari para teolognya. Tapi mereka bahasa language game-nya itu tidak terlalu banyak punya, karena memang tidak studi itu. Jadi tidak berarti teolog pasti lebih beriman daripada yang non teolog, bukan. Mereka hanya bisa diharapkan ya punya perangkat untuk menjelaskan itu lebih kena gitu. Misalnya kita mau jelasin tentang kebaikan Tuhan, keberdosaan saya, kok saya itu berdosa, kok Gusti tetap nresnani. Akhirnya bilang itu yang namanya misalnya gratia operans, anugerah itu berjalan mendahului dan mengatasi dosa. Ada istilahnya, anugerah itu mengatasi kefanaan manusia. Lah, bahasa itu bahasa apa? Kan lalu penjelasannya macam-macam. Kefanaan manusia termasuk keberdosaannya itu banyak, tapi anugerah itu mengatasi. Bahkan mentransformasi, bahkan menolong manusia mengolah keberdosaannya untuk menemukan di dalam keberdosaannya anugerah itu sendiri. Lah kayak gitu kan, kalau tidak belajar teologi rada susah ya diksinya. Sejarah keselamatan, kerajaan Allah, misalnya gitu, hal-hal tertentu. Jadi ngono kuwi. Baik, jadi yang kedua, sekalipun semua orang berteologi bisa merefleksikan imannya dengan Tuhan, tapi ada ruang-ruang di mana pengalaman-pengalaman itu tidak selalu mampu diartikulasikan oleh yang bersangkutan. Maka disitulah fungsi teolog, fungsi orang belajar teologi dengan semua perangkat pengetahuan teologi itu untuk pada akhirnya tadi goalnya ya Pak, yang paling penting apakah dia teolog yang baik ketika bisa mengartikulasikan pergumulan umat sehingga dia bisa lihat itu secara bening. Oh ngono, dan umatnya gitu terbantu, mengerti. Walaupun disuruh ngulangi, orang tapi tapi ketika itu
dikatakan oleh Pak Pendeta atau dituliskan oleh Bu Pendeta, umat itu merasa yang Anda katakan itulah yang saya alami. Itu yang disebut khotbah mengena biasanya gitu. Ya? Tidak harus khotbah, bisa khotbah, bisa kata-kata sambil lalu barangkali. Pok ketika orang sedih terus kita bilang, yeah, misteri menika memang jalan paling cepat untuk menemukan madu dari maksud Allah yang baik. Misalnya gitu. Loh, kok Pak Uri kok ya tadi disengaja, iya antara sengaja langsung metu makan ceprot cocok gitu. Karena mungkin dia sudah mengolahnya di suatu waktu, lalu keluar secara spontan ketika dia menghadapi orang yang bermasalah seperti itu. Gitu. Maka para teolog itu harus merenung baik, merefleksi baik, membaca bukan dari kitab suci, buku-buku, tapi membaca zaman, membaca konteks, direnungkan dengan perspektif teologi. Baik, itulah pentingnya sekolah teologi dan pentingnya pembinaan teologi di gereja-gereja. Kalau tidak bisa sekolah, ya gereja-gereja rajinlah melakukan pembinaan teologi. Nah, begitu. Itu loh guys. Itu perlu dicatat itu. Terakhir Pak, sekarang kan negara ada yang mengatakan Indonesia ini semakin mabuk agama. Jadi semakin mabuk agama, overdosis agama, apa-apa kayaknya nggak ada yang menarik kalau nggak dikait-kaitkan dengan agama. Nah, Bapak yang sekarang ini sebagai pengajar teologi di Duta Wacana, Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, sekarang fungsi. Nah, itu kira-kira teologi macam apa yang dibutuhkan oleh katakanlah Indonesia sekarang ini yang sedang mabuk agama? Mau tahu kelanjutannya? Tetap stay di channel Padepokan Kailoso dan tunggu video berikutnya. Pengalaman akan yang ilahi, bahwa itu diatur, dibuat regulasi supaya tidak terjadi benturan macam-macam, aturlah. Tapi kalau pengaturan itu sampai begitu rupa menyesakkan dan menghilangkan kenikmatan kebebasan orang mengalami yang ilahi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kamu tetap bersamaku. Matur nuwun.